Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul pada pertemuan 9 untuk menyampaikan presentasi pemeriksaan akuntansi, teori dan kasus. Kepada yang terhormat, Ibu Dian Indasari, SEAKMM, selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi, teori, dan kasus. Perkenalkan, nama saya Nirmala Imoto. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Sarah Sanobari dengan NIM 11-2081. Ada Nirmala Imoto dengan NIM 11-200-190. Ada Nurul Hidayati dengan NIM 11-200-128. Ada Gia Ramadhani dengan NIM 11-200-377. Audit menurut Arens et al. Tahun 2017 nomor 4, audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Standar audit. Standar audit 200. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Standar audit 230 yaitu dokumentasi audit. Standar akuntansi 500 yaitu bukti audit. Jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan. Audit bisa dibedakan atas. Yang pertama ada pemeriksaan umum yaitu general audit. Yang kedua ada pemeriksaan khusus yaitu special audit. Selanjutnya ada jenis audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan audit bisa dibedakan atas. Yang pertama manajemen audit, operational audit. Yang kedua ada pemeriksaan ketaatan, completion audit. Yang ketiga pemeriksaan intern atau intern audit. Dan keempat ada komputer audit. Tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakaian pelaporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Bukti audit. Bukti audit menurut Standar Akuntansi 500 atau SPAP 2016, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang mendasari opini auditor. Prosedur untuk memperoleh bukti. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua observasi, yang ketiga konfirmasi eksternal, yang keempat perhitungan ulang, yang kelima pelaksanaan kembali, yang keenam ada prosedur analisis, dan yang ketujuh ada permintaan keterangan. Pengertian kas. Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya. Adapun kas dibagi menjadi dua yaitu sistem akuntansi penerimaan kas dan sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi penerimaan kas itu suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas dari penjualan rutin dan tidak rutin berdasarkan ketentuan-ketentuan dari perusahaan. Adapun fungsi yang terkaitnya ada fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi. Sedangkan dokumen penerimaan kasnya yaitu faktur penjualan, bukti store bank, bukti penerimaan kas. Dan pencatatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Sedangkan sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Adapun fungsi yang terkait adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan intern. Dokumen pengeluaran kas yaitu bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas dan register cek.
Sistem pengendalian internal, suatu proses yang dilaksanakan oleh direktur, manajemen, dan personal lainnya dalam suatu kesatuan bisnis yang dirancang untuk memberikan pencapaian tujuan. Sebuah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi. Tujuan sistem pengendalian intern: menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan kendala dalam akuntansi. Unsur pengendalian intern, organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan praktik yang sehat. Pengendalian intern penerima kas. Dalam pengawasan pengendalian internal yang baik, setiap penerimaan kas harus disetor ke bank dalam jumlah penuh dalam hari yang sama. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengeluaran kas dengan kas yang diterima. Dengan demikian, maka catatan penerima kas dalam jurnal penerimaan kas dapat direkonsiliasikan dengan catatan setoran bank yang terdapat di dalam rekening koran bank. Pengendalian intern pengeluaran kas. Sistem pengendalian kas harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kesalahan data dan mengurangi kesalahan tersebut. Teknik pengendalian yang efektif terdapat pengeluaran kas adalah mengharuskan semua pembayaran melalui cek selain pembayaran menggunakan kas kecil. Tujuan audit kas: keberadaan, pencatatan dan pisah batas, sah, absah dan benar, pengungkapan. Prosedur audit kas: mengidentifikasi risiko, menetapkan salah saji yang dapat diterima, menilai risiko kontrol, merancang dan melakukan uji pengendalian, merancang dan melakukan prosedur analisis, merancang uji terperinci. Pembahasan informasi atas tambahan rekening kas yang ada di PT Sejora pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari Vetikas dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan bank perusahaan, kas opname dilakukan oleh auditor di hadapan Rina, kasir PT Sejora, pada tanggal 31 Desember 2016 dari jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut ini adalah hasil perhitungan kas yang dilakukan oleh auditor Kapinko. Uang kertas dengan rupiah 50.000 sebanyak 1 lembar, 20.000 sebanyak 2 lembar, 10.000 sebanyak 5 lembar, 5.000 sebanyak 10 lembar, 1.000 sebanyak 20 lembar, 500 sebanyak 20 lembar, 100 sebanyak 20 lembar. Uang logam 1.000 sebanyak 0 keping, 500 sebanyak 10 keping, 100 sebanyak 0 keping, 50 sebanyak 0 keping, 25 sebanyak 0 keping. Cash in bank, check and whistle post harus disetor. Cek mundur, rupiahnya seharga 53.000. Pengeluaran kas yang belum direimburse atau diganti, rupiahnya 580.000. Uang muka pegawai atau bank sementara 150.000. Keterangan rekening kas per buku C-1 235.000 rupiah. Diminta berdasarkan komposisi Vetikas di atas, buatlah berita acara kas opname per 31 Desember 2016 dan jurnal penyesuaiannya. Inko klien PT Seroja, Matter Vetikas, Private by, review by, date index C-1. Berita acara kas opname 31 Desember 2016 jam 10 sampai jam 11.30. Uang kas 50.000 berjumlah 1 lembar, totalnya 50.000 rupiah. 20.000 jumlahnya 2 lembar, total 40.000 rupiah. 10.000 jumlahnya 5 lembar, total 50.000 rupiah. 5.000 jumlah 10 lembar, total 50.000 rupiah. 1.000 jumlah 20 lembar, total 20.000 rupiah. 500 jumlah 20 lembar, total 10.000 rupiah. 100 jumlah 20 lembar, total 2.000 rupiah.
Jadi total keseluruhannya Rp222.000. Uang logam 100 jumlahnya kosong dan totalnya kosong. 500 jumlahnya 10 keping, harganya 5.000. 100 jumlahnya kosong dan totalnya juga kosong. 50 jumlahnya kosong dan totalnya kosong. 25 jumlahnya kosong dan totalnya kosong. Jadi harga semuanya 5.000. Uang muka pegawai atau bon sementara 150.000. Jadi semuanya Rp783.000. Saldo per audit Rp227.000. Saldo per buku Rp235.000. Perbedaannya Rp8.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember bulan 12 2016. Keterangannya kelebihan kas 8.000 di debit dan kasnya di kredit 8.000. Uang muka pegawai atau bon sementara 150.000. Jadi semuanya Rp783.000. Saldo per audit Rp227.000. Saldo per buku Rp235.000. Perbedaannya Rp8.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember bulan 12 2016. Keterangannya kelebihan kas 8.000 di debit dan kasnya. Penjelasan cek mundur. Cek mundur ini belum menjadi kas karena terlebih dahulu dicairkan berdasarkan tanggal cek. Pengeluaran kas yang belum diganti. Pengeluaran kas ini sangat jelas sekali bahwa terjadi pengeluaran pada kas walaupun belum diganti, tetapi kas tersebut sudah dikeluarkan. Uang muka pegawai atau bon sementara. Uang muka pegawai ini sudah dikeluarkan kas pada uang muka pegawai. Dari hasil audit tanggal 31 Desember 2016, jumlah total Rp227.000 dan saldo per buku tanggal 31 Desember 2016, jumlah total Rp235.000 dan terdapat perbedaan Rp8.000. Dalam kasus ini terdapat kelebihan kas. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016 adalah kelebihan kas sebesar Rp8.000 kas di debit dan kas Rp8.000 di kredit. Pengumpulan audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Kas merupakan aset yang memiliki jangka pendek, dapat digunakan sewaktu-waktu, dan hampir setiap transaksi perusahaan dengan pihak lain mempengaruhi kas. Kas terdapat dua bagian, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Bagian penerimaan dan pengeluaran kas di dalam suatu perusahaan harus dapat berfungsi dengan sebaik-baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap kas itu dengan adanya pengendalian internal. Sekian dan terima kasih.